Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes board cordless terbaru dari AST ya. Tipenya AS48New, brushless, dan ini sudah teregistrasi di K3L. Ini versi upgrade atau versi terbaru dari versi lama ya. Versi sebelumnya tipenya AS48. Saya belum pernah mereview, tapi di channelnya Gantech John itu sudah direview ya, kalau nggak salah, tipe yang lama. Nah ini tipe yang baru, AS48New. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf untuk teman-teman ya, karena 2 minggu ke belakang ini saya banyak kesibukan, jadi mohon maaf, ini baru upload video lagi. Ya, mohon dimaklumi ya. Nah, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini ya. Teman-teman sudah sangat membantu. Teman-teman yang membantu dan mendukung channel ini semoga diberikan balasan kebaikan teman-teman ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman di grup ya, di grup WhatsApp terutama yang betul-betul membantu ya teman-teman yang lagi ada kesulitan atau kendala di Power Tools ya. Teman-teman yang ada di grup WhatsApp itu membantu dengan setulus hati, membantu menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Termasuk untuk teman-teman di sini yang baru hadir, yang baru datang dan menemukan channel ini, jika ada kendala masalah mengenai Power Tools, silahkan gabung di grup WhatsApp. Untuk linknya saya cantumkan di deskripsi masing-masing video ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Contoh teman-teman di sini lagi melihat video saya. Nah di sini teman-teman bisa lihat deskripsi. Nah, di sini ada tautan ya, atau linknya ke langsung yang tertuju ke grup WhatsApp tersebut. Ini ya, teman-teman bisa gabung, teman-teman bisa bertanya mengenai kendala masalah apapun yang terjadi itu, dan teman-teman yang ada di grup akan membantu ya, begitu. Nah, buat teman-teman juga yang ingin mendukung lebih berkembangnya channel ini, ya silahkan menyisihkan sedikit donasinya. Ini saya bukan ngemis ya, tapi ya kayak mengemis sih. Untuk lebih mendukung lagi perkembangan channel ini, silahkan berdonasi di sini ya. Ini ada super thanks atau terima kasih. Ini tinggal diklik, kemudian tinggal pilih berapa yang akan didonasikan sama teman-teman. Nah, jadi keuangannya nanti ini bisa kita gunakan atau bisa saya gunakan untuk hal-hal ya kita belikan ya, alat-alat pendukung untuk tes review dan lain sebagainya, termasuk juga untuk mereview produk-produk lainnya, produk-produk baru. Karena selama ini ya saya untuk mereview produk ya saya beli dengan uang saya sendiri ya, jadi tidak ada endorse, tidak ada tidak ada endorse lah seperti itu. Jadi kadang saya kesulitan juga untuk mereview produk-produk baru ya. Bagi teman-teman yang ikhlas, silahkan berdonasi, dan semoga kebaikan teman-teman dibalas Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berlipat-lipat ganda dan menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut. Untuk paket pembeliannya ada yang 1 baterai enggak ya? Kayaknya nggak ada opsi 1 baterai ya. Jadi langsung 2 baterai. Ini buku manual. Oke, bahasa Indonesia. Kemudian dapat kartu garansi. Nanti tinggal diisi. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Dapat charger 21 volt 1 ampere. Kemudian itu aksesoris ya. Mata bor, mata obeng, mata shock fleksibel. Nah, ini 2 buah baterai dari AST. Ini soket sudah pasti ya, LXT. Speknya di 20Ah atau 2000 mAh. Nah, terakhir ini dia unitnya. Kita rapikan dulu.
Baik, ini dia unitnya ya. Jadi desain atau tampilan sama kayak yang versi 16 volt ya. Desainnya sama. Nah, ini yang saya suka. Jadi dia mempunyai identitas ya. Beda sama Xenon kemarin yang 16 volt sama 21 voltnya beda desain ya. Nah, kalau ST ini satu desain. Jadi yang 16 volt ataupun yang 21 volt desainnya sama kayak gini ya. Setelah material bahan plastik, oke, mantap. Rubber juga ini keren ya. Mantap lah. Kemudian ini stiker AST by Bull, sebelahnya juga stiker. DC 21 volt 13 mili 45 Newton. 45 Nm ya. RPM di 450 sampai 1500. Tipenya ini ya, AS48 New. Fitur-fiturnya sudah ada mode hammer ya. Jadi bisa untuk ke cor-coran atau ke beton. Cak 13 mili dan sudah single lock. Angka torsi sampai di angka 24. Oke, enak. Ini ada kupingnya tapi kecil, nggak apa-apa. Selagi bisa diputer ya. Kalau yang polos susah kalau pas keringetan tangan licin, nggak bisa muter mode ini ya. Kalau mode ini gampang. Oke, enak. Kemudian perpindahan speed juga oke. Reversible. Oke juga. Kemudian di sini ada indikator baterai. Apalagi cukup ya. Sekarang kita lihat baterainya dulu. Baik, ini dia isinya ya. Ini EBMS-nya 2 MOSFET. Spek baterainya ini merek apa ini? Oke, nggak kelihatan mereknya. 2000 mAh untuk kapasitas baterai. Oke, itu dia tadi baterainya. Sekarang kita tes nyala. Baik, sekarang kita tes RPM-nya. Di kecepatan 1. 420 atau 430-an di kecepatan 2. (1425). Kita coba pakai baterai yang 15 sel dari Lucid. (1570). Jadi baterai Lucid ini memang top ya, karena dia pakai sel EVE high drain di 2000 mAh dan ini totalnya 60 Ah ya. Baik, jadi baterai itu berpengaruh ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu ya, baterai itu sangat pengaruh untuk performa daripada mesin yang digunakan ya. Dia akan semakin lebih maksimal lah intinya. Kayak gitu. Baik, kita langsung tes performanya. Lama-lama jebol nih. Oke, ini saya sudah buat media cor-coran untuk uji tes pengeboran ke beton ya. Mata bor beton di 16 mili. Coba.
bisa ya, tapi di 16 mili matabor beton kayak agak maksa. Matabor auger bit di 19 mili kayu jati. Kita coba di kecepatan 1. Kalau kecepatan 2 kayaknya enggak ya. Tapi kita coba dulu di kecepatan 2. Jadi kalau nggak kuat baru kita pindah kecepatan 1. Nggak bisa ya, harus di kecepatan 1. Ini kecepatan 1. Oke, mantap. Oke, ini mahoni basah, bongkot atau akar ya. Ini lebih keras. Mari kita coba nyekrup di 15 cm, 6,3 mili. Oke, bisa. Torsi membuka. Mantap. Nah, baik, itu dia tadi sedikit gambaran performa dari AST. Kesimpulannya, tapi sebelum saya simpulkan ya, teman-teman yang belum mengerti ya di tes yang sering saya lakukan di masing-masing bor ya. Jadi pada intinya saya ambil contoh mata bor yang lebih besar atau agak besar. Jadi sehingga mata bor ataupun sekrup yang lebih besar. Jadi sehingga kalau yang besar tersebut mampu, maka di bawahnya pun ukuran-ukuran yang di bawahnya pun itu sudah pasti mampu ya. Begitu. Jadi saya nggak mencoba semua mata bor, semua tes, semua uji. Jadi yang saya praktekkan hanya beberapa, hanya sedikit untuk gambaran saja ya. Contohnya tadi untuk di mata bor beton di 16 mili ya. Di 16 mili ini tidak lancar ya. Maksudnya tidak tenaganya memang kelasnya beda ya. Kalau dibanding sama kelas di atasnya kayak Molar, Kamoli, kemudian apalagi yang kemarin sudah pernah saya review, itu tidak lancar. Maksudnya ya tetap bisa, tapi dia maksa di angka 16 mili. Nah, jadi dengan adanya praktek seperti itu, contoh seperti itu, maka mata bor yang pastinya lancar ini di angka 13 mili. Ya kalau 10 mili jelas lancar ya. Maksudnya di maksimal tenaga yang mantapnya dia tanpa hambatan itu di 13 mili kalau menurut saya untuk pengeboran ke beton. Kemudian untuk mata bor auger bit. Mata bor auger bit yang tadi kita praktekkan di 19 mili di kayu kering ya, kayu kering jati. Itu di speed 2 dia tidak mampu, jadi harus speed 1. Jangan samakan dengan kelas di atasnya kayak kemarin yang saya review ya, Molar dan lain-lain. Itu di kayu kering pun dia mampu di speed 2 ya. Kalau di kayu basah, itu kayu basah yang sering saya praktekkan tadi itu di bongkot akar, itu kan lebih keras. Jadi harus di speed 1. Tapi kalau di kayu kering speed 2 ya mereka lancar. Nah, tapi ini di speed 1 dia tidak bisa ya, di kayu kering padahal. Jadi tetap harus di speed 1. Jadi artinya untuk pengeboran ke kayu di angka 19 mili auger bit itu
bisa dan lancar, tapi harus di speed 1, tidak boleh di speed 2 ya. Kemudian di penyekrupan ini juga sudah mantap ya. Nah, kalau untuk penyekrupan di angka 15 cm tadi, sekrup 15 cm 6,3 mili di kayu bongkot tadi, kayu keras ya, mahoni basah, itu bagian akar ya, sekali lagi itu dia kuat. Jadi untuk torsinya ini sudah lumayan oke untuk penyekrupan ya. Yang agak keras sedikit masih mampu. Begitu, tapi saya sarankan tidak untuk seterusnya ya. Jadi hanya sekali 2 kali aja kalau untuk penyekrupan pas nggak ada impact driver ya. Jadi pakai ini juga nggak masalah karena torsinya juga lumayan. Jadi kesimpulan saya, ini mungkin bisa di kelasnya Lucid ya. Jadi memang 13 mili itu ada 3 jenis ya, 13 mili dasar. Nah, yang dimaksud 13 mili dasar ya seperti Lucid, AST, kemudian apalagi ya, nanti teman-teman bisa kasih tahu di kolom komentar. Kemudian 13 mili menengah ada Kamole versi pertama, kemudian ada Molar versi pertama juga, dan lain sebagainya. Kemudian ada itu di angka 70 Nm ke atas ya. Nah, untuk 13 mili versi tinggi itu mungkin bisa di angka 100 Nm lebih ya. Kayak gitu, itu versi tertingginya dari bore cordless 13 mili. Kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menilai ya untuk AST ini bagaimana. Yang pasti bisa dibuat untuk kerja. Jangan tanya masalah durability ya, karena saat ini banyak produk baru. Untuk pemakaian ya mungkin ya tergantung yang pakai saja sih kalau menurut saya. Ya kalau yang makainya ya apian ya mungkin awet ya. Tapi kalau yang makainya ura-uraan ya itu nggak awet. Jadi contoh kayak tadi yang saya lakukan itu jangan dipraktekkan sama teman-teman di rumah ya, untuk digunakan setiap hari. Jadi untuk digunakan setiap hari kayak tadi pengeboran yang ke pengeboran ke beton yang di angka 16 mili itu jangan ya. Sekali 2 kali nggak apa-apa ya kalau memang diperlukan. Jadi kalau bisa ini tetap harus gunakan mata bor di 13 mili begitu ya. Kalaupun 16 mili seperti tadi ya sekali 2 kali nggak masalah. Baik, seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.